Pada video kali ini, saya akan membahas chapter 3, Bahasa Inggris kelas 7 yang ada pada buku Bright and English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan membahas chapter 3, Bahasa Inggris kelas 7 yang ada pada buku Bright and English. Nah, ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita gunakan saat ini. Pada chapter 3 ini berjudul They Are a New Band. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada chapter 3 ini? Pada chapter 3 kita akan belajar yang pertama adalah use the verb be. Kita akan membahas to be yang digunakan pada plural. Plural untuk kalimat negative and question. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan don't like dan do you like. Nah, ini menanyakan kesukaan ya dan apa yang tidak disukai. Dan yang ketiga, tentang understand object pronouns. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas tentang pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti milik. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, di sini saya akan bahas yang ada pada halaman 42, pada activity 1. Nah, di sini ada dialog ya. Pada activity 1, di sini kalian diminta untuk membaca dialog tersebut, kemudian kalian tuliskan pernyataan benar atau salah berdasarkan percakapan di atas. Nah, di sini kalian bisa baca dialognya ya. Kemudian langsung saja saya bahas untuk activity yang pertama. Di sini ada pernyataan, there are 5 people in the group. Ada 5 orang di kelompok tersebut. Pada kelompok tersebut disebutkan anggotanya itu ada Siska sebagai vokalis, Joe sebagai keyboardist, kemudian Ray sebagai gitaris, dan I play gitar. Nah, I di sini adalah Timmy ya. Jadi anggotanya ada 4 orang. Sehingga di sini untuk nomor 1 kita tuliskan false ya, karena pernyataan tersebut tidak benar. Kemudian untuk nomor 2, Shadow is a single from the Skipper. Nah, Skipper ini nama bandnya ya. Shadow itu apakah nama single dari band tersebut? Kita baca di sini. Nah, di sini kalian bisa temukan pada pernyataan tell me about the Skipper's new album. Ceritakan kepadaku tentang album barunya dari Skipper. It's not album actually, it's a single. Nah, itu bukan album, sebenarnya itu adalah single. The title is Shadow. Nah, Shadow ini berarti adalah singlenya ya. Nah, berarti nomor 2 ini pernyataannya adalah benar. Sehingga di sini kita tuliskan true. Untuk nomor 3, skipper means captain. Nah, di sini skipper itu apakah artinya kapten? Berdasarkan dialog di atas, Timmy menyebutkan skipper mean captain. Nah, di sini ya. Berarti nomor 3 ini sesuai dengan dialog. Jadi kita tuliskan true. Kemudian untuk nomor 4, Ray is the vocalist of the group. Apakah Ray adalah vokalis dari kelompok tersebut? Nah, kita baca di sini tadi. Sebagai vokalis itu bukan Ray ya, namun Siska. Jadi pernyataan nomor 4 ini salah ya. Jadi kita tuliskan false. Dan untuk nomor 5, Joe and Timmy play the musical instrument. Kita lihat di sini Joe dan Timmy apakah memainkan musik instrumen? Joe itu memainkan keyboard, sedangkan Timmy itu memainkan drum. Nah, keyboard sama drum ini bukan musik instrumen ya. Yang musik instrumen itu hanya keyboard. Kalau drum itu bukan musik instrumen. Jadi di sini kita tuliskan false karena pernyataan tersebut tidak sesuai. Sebelum lanjut untuk activity yang berikutnya, nah di sini saya mohon maaf jika gambarnya yang tampil di layar kalian itu agak buram begitu ya, karena di sini saya nggak memiliki buku PDF dari Bright and English ini. Sehingga di sini saya mempunyai buku pegangan saja, kemudian saya scan secara manual. Jadi mohon maaf jika
jika gambarnya ini kualitasnya kurang bagus. Tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mempermudah dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kita lanjut untuk activity yang kedua. Pada activity 2, di sini kita mulai belajar tentang verb be pada plural. Nah, di sini maksudnya to be yang digunakan untuk plural ya. To be yang digunakan pada plural itu kita menggunakan are ya. Nah, plural itu apa saja? Plural itu merupakan subjek orang ketiga jamak. Jadi, kita bisa gunakan pada subjek you, we, they, kemudian bisa juga nama orang yang lebih dari satu orang. Misalnya, Sambo and Putri. Misalnya, ada lagi contohnya, the students. Nah, the students ini kan lebih dari satu ya. Kemudian bisa juga the teachers. Nah, ini termasuk yang plural. Kita menggunakan to be, are. Oke, kita coba untuk melengkapi tabel yang ada pada poin A. Nah, di sini ada tabel yang positif ya. Nah, pada kalimat yang positif, di sini kita menggunakan subjek you. You itu artinya kamu ya. You menggunakan to be, are. Kalau digabung menjadi you are. Kalau pada kalimat negatif, kita tambahkan not. You are not. Subjek to be plus not. Kemudian pada kalimat question atau pertanyaan, to be-nya berada di awal. Contohnya, are you? Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi, saya ulangi. Di sini untuk kalimat positif, itu ada subjek diikuti sama to be. You are. Kemudian pada kalimat negatif, subjek to be diikuti oleh not. You are not. Kemudian pada question atau pertanyaan, to be berada di awal. Are you? To be diikuti dengan subjek. Kemudian untuk short answer, ini adalah jawaban pendek ya. Untuk jawaban pendek, di sini kita bisa jawab yes atau no. Kalau jawabannya ya, kita bisa jawab yes. Kalau tidak, kita bisa jawab no. Nah, di sini ada lanjutannya ya. Jika untuk jawaban pendek yang yes, kita bisa tuliskan yes, you are. Nah, setelah subjek, di sini diikuti dengan to be. Demikian juga dengan jawaban pendek yang no. No itu kan tidak ya, diikuti dengan kalimat yang negatif. No, you are not, atau you aren't. Nah, ini are not itu disingkat jadi aren't ini. Jadi jawaban pendek itu bisa ada dua, yes dan no. Kalau yes diikuti dengan kalimat positif, kalau yang no diikuti dengan kalimat negatif. Oke, untuk berikutnya di sini ada subjek we. We artinya kita. Nah, pada kalimat positif di sini diikuti dengan to be, are. We are. Jika pada kalimat negatif diikuti dengan are, kemudian not. Menjadi are not. We are not. Atau disingkat we aren't. Jika pada kalimat pertanyaan atau question di sini are di awal kalimat diikuti dengan to be. Sama seperti contoh di atas, untuk jawaban pendek di sini untuk yes diikuti dengan kalimat yang positif ya. Yes diikuti dengan kalimat yang positif sehingga di sini yes we are. Kalau no diikuti dengan kalimat yang negatif. No we aren't. Seperti ini ya. Bagaimana Miss jika dituliskan dengan no we are not sama saja? Di sini aren't itu hanya singkatan saja ya. Jadi kalian meskipun tuliskan are not atau aren't itu sama-sama benar. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada they. They itu artinya mereka. Di sini juga sama, tetap menggunakan to be are menjadi they are. Kemudian pada kalimat negatif menjadi they are not atau they aren't. Pada kalimat pertanyaan, are they, di sini dituliskan to be terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan subjek ya. Nah, untuk jawaban pendeknya di sini, yes, they diikuti dengan kalimat positif, yaitu yes, they are. Pada jawaban yang no diikuti dengan kalimat negatif menjadi no, they are not.
Nah, seperti ini ya. Mudah bukan? Nah, sekarang coba kita praktekkan pada poin yang B. Di sini, complete the dialogue with the correct form of be. Kalian diminta untuk melengkapi dialog berikut ini dengan bentuk to be yang tepat ya. Kalian lihat bentuk kalimatnya, kalimat tersebut kalimat positif, negatif, atau pertanyaan. Nah, di sini untuk nomor 1, ada dialog antara Sarah dan Rehan. Are they Dutch? Nah, di sini merupakan bentuk pertanyaan ya, atau question. Untuk jawabannya, untuk yang no, berarti diikuti dengan kalimat yang negatif. Sehingga, no, they are not, atau they aren't. Kemudian, di sini diikuti dengan kalimat positif. They bla 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 Italian. They are Italian. Apakah mereka orang Belanda? No, they aren't. Bukan, mereka bukan orang Belanda. They are Italian. Mereka adalah orang Italy. Untuk yang nomor 2, di sini kalimat pertanyaan ya, sehingga yang di awal itu adalah to be-nya, yaitu to be are. Are you and Tina okay? Begitu ya. Kemudian di sini jawabannya adalah no. Kalau no diikuti dengan kalimat negatif, sehingga no, we are not. Nah, seperti ini. Apakah kamu dan Tina baik-baik saja? Tidak, kita tidak baik-baik saja. Untuk nomor 3, bla bla bla, you from Kalimantan. Nah, untuk kalimat yang ketiga ini juga pertanyaan ya, sehingga yang di awal di sini adalah to be. Are you from Kalimantan? Apakah kamu dari Kalimantan? Jawabannya yang pertama adalah no. No itu berarti diikuti dengan kalimat negatif. No, we are not. Kemudian diikuti dengan kalimat positif. We bla 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 from Rhode Island. We are from Rhode Island. Tidak, kita bukan berasal dari Kalimantan. Kita berasal dari Pulau Rote. Nah, jadi di sini perbedaan penggunaan to be pada kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Selanjutnya pada activity 2 yang poin C. Nah, di sini kalian tuliskan pertanyaan berdasarkan kalimat berikut ini. Jadi, contohnya di sini kata yang pertama ada Dimas dan an athlete. Kalian diminta untuk membuat kalimat tersebut menjadi bentuk pertanyaan ya. Dimas. Nah, di sini kalau Dimas itu kan hanya satu orang ya, tunggal. Kalau tunggal itu kita menggunakan to be is. Is Dimas an athlete? Apakah Dimas seorang atlet? Jadi kalian harus bisa membedakan kalau subjeknya itu orang ketiga tunggal, seperti Dimas atau nama orang yang lain yang hanya satu orang itu menggunakan to be is. Oke. Namun, jika subjeknya itu orang ketiga jamak, misalnya mereka, kita, kemudian teman-temanku, orang tuaku, keluargaku, itu menggunakan to be are. Tahu ya perbedaan antara is dan are? Oke, kita coba untuk soal yang pertama. Ivan from Jepara. Kalian perhatikan di sini subjeknya itu adalah Ivan. Ivan itu adalah orang ketiga tunggal, satu ya. Jadi kita menggunakan to be is. Sehingga jika kita buat pada bentuk kalimat pertanyaan menjadi is Ivan from Jepara? Apakah Ivan dari Jepara? Kemudian yang nomor 2, Aru and Ken, Japanese. Nah, beda lagi dengan yang nomor 2. Nomor 2 ini subjeknya Aru and Ken, ada dua orang ya. Jadi kita menggunakan to be yang are. Are Aru and Ken Japanese? Nah, seperti ini. Apakah Aru dan Ken orang Jepang? Jadi ini ya perbedaannya is dan are. Kalau is itu hanya digunakan untuk orang yang tunggal, kalau are itu untuk orang yang jamak. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. I a good listener. Nah, di sini subjeknya itu I. I artinya saya. Nah, kalau saya itu to be-nya adalah
am ya. Bukan is, bukan juga are, namun am. Jadi kita bisa tuliskan di sini untuk pertanyaannya, am I a good listener? Apakah aku pendengar yang baik? Jadi, to be am ini digunakan hanya pada subjek I. Oke. Lanjut untuk soal yang nomor 4. Where you from, Adiba? Nah, di sini kalian perhatikan subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya di sini adalah you ya. Setelah kita menentukan subjeknya, baru kita bisa menentukan to be yang akan kita gunakan. Kalau subjeknya you, kita bisa menggunakan to be are. Sehingga bentuk kalimat pertanyaan dari nomor 4 yaitu where are you from, Adiba? Dari mana kamu berasal, Adiba? Untuk nomor 5, the film interesting. Subjeknya di sini adalah the film. Film di sini tanpa s ya, berarti filmnya hanya ada satu. Sehingga kita bisa menggunakan to be is. Dan bentuk pertanyaan dari nomor 5 menjadi, is the film interesting? Nah, seperti ini ya. Apakah filmnya menarik? Untuk nomor 6, you and Tommy teachers. Subjeknya di sini adalah you and Tommy. Kamu dan Tommy, berarti ada 2 orang ya. Jadi untuk to be yang digunakan di sini adalah are. Are you and Tom teachers? Apakah kamu dan Tom seorang guru? Untuk nomor 7, Iqbal Ramadan popular in Malaysia. Subjeknya di sini adalah Iqbal Ramadan. 6 orang ya, dia laki-laki. Sehingga di sini menggunakan to be is. Is Iqbal Ramadan popular in Malaysia? Seperti ini ya. Apakah Iqbal Ramadan terkenal di Malaysia? Dan untuk nomor 8, Mr. Dimas and Miss Zahra, good doctors. Subjeknya adalah Mr. Dimas and Miss Zahra. Ada 2 orang ya. Jadi kita gunakan are. Are Mr. Dimas and Miss Zahra good doctors? Apakah Pak Dimas dan Bu Zahra dokter yang baik? Untuk nomor 9, who, you. Subjeknya adalah you ya. Jadi di sini kita gunakan to be are. Who are you? Siapa kamu? Dan untuk nomor 10, what your phone number? Nah, di sini kalian harus perhatikan ya. Subjeknya itu adalah your phone number. Your phone number berarti nomor teleponmu ya. Itu kan merupakan benda ya. Jadi di sini kita gunakan to be is. What is your phone number? Berapa nomor teleponmu? Oke, setelah kalian membuat pertanyaan menggunakan to be pada activity yang berikutnya, di poin D, read the question and answer based on your condition. Kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan kondisi kalian ya. Jadi jawabannya itu bisa yes atau no. Nah, di sini akan saya jawab dua-duanya ya, bisa yes, bisa no. Nanti kalian sesuaikan dengan kondisi kalian. Oke, yang pertama, are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Jika jawabannya yes, kita gunakan yes, I am. Ya, karena pertanyaannya kan you. Kita jawabnya I. Apakah kamu guru? Ya, aku guru. Nah, bagaimana kalau jawabannya no? No, I'm not a teacher. Bukan, aku bukan seorang guru. Untuk pertanyaan yang kedua, are you a singer? Apakah kamu seorang penyanyi? Kalau jawabannya yes, menjadi yes, I am. Kalau no, kita jawab no, I'm not a singer. Bisa ya, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, untuk yang nomor 3, are you from a big city?
Apakah kamu berasal dari kota besar? Kalau yes, yes, I'm. Jika tidak, kita bisa jawab no. I'm not from a big city. Nomor 4. Are you good at math? Apakah kamu pandai di matematika? Kalau yes, kita jawab yes, I am. Jika tidak, kita bisa jawab no, I'm not good at math. Untuk nomor 5, is your mother a good cook? Jika yes, yaitu yes, she is. Nah, jangan lupa di sini your mother. Your mother kan perempuan ya. Jadi kita bisa jawab she is. She ini menggantikan ibumu ya. Dia perempuan. Kalau no bagaimana? Kalau no kita bisa jawab no, she's not a good cook. Nah, seperti ini. Lanjut untuk nomor 6. Is your school big? Apakah sekolahmu besar? It is. Kalau no, no, it is not. Untuk nomor 7. Are there many trees around your house? Apakah ada banyak pohon-pohon di sekitar rumahmu? Kita jawab yes, kita bisa jawab yes, there are. Jika no, kita bisa jawab no, there are not. Nah, di sini maksudnya yes, there are itu berarti ya, ada. Kalau no, there are not itu tidak ada. Untuk nomor 8. Are you friendly? Apakah kamu ramah? Nah, kamu bisa jawab di sini yes, I am. Karena tanyanya adalah you ya, apakah kamu? Jadi jawabnya ya, saya ramah. Nah, kalau no, no, I'm not. Nomor 9, are you an animal lover? Apakah kamu pecinta binatang? Nah, kalau yes, di sini kalian bisa jawab yes, I am. Atau jika tidak, kalian bisa jawab no, I'm not. Dan yang terakhir untuk nomor 10, are you a vegetarian? Apakah kamu suka makan sayur-sayuran? Yes, I am. Jika kamu adalah vegetarian. Jika tidak, kalian bisa jawab no, I'm not.